Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para alim ulama yang saya hormati, para asatidz, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus yang saya hormati pimpinan Musalla Al-Azhar, Bapak Kiai Haji Abdul Muhdi Al-Ansari yang sekarang sedang kurang sehat, dan kita selalu doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan dari yang sekarang sedang diderita sakit mata. Mudah-mudahan segera Allah angkat, subhanallah, angkat penyakitnya, dan nanti kita bacakan surat Al-Fatihah, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca surat Al-Fatihah, kita khususkan, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan penyakit beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera disembuhkan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, malam hari ini saya menyampaikan materi berkaitan dengan judulnya Fi Adawatis Syaitan. Fi Adawatis Syaitan, yaitu permusuhan dengan setan. Mungkin yang harus diketahui terlebih dahulu, setan. Apa itu setan? Bapak tahu setan? Iblis. Mungkin yang Anda bayangkan setan itu adalah gondruwo. Yang sampai bayangkan setan itu adalah nenek lampir. Mungkin yang sampai bayangkan setan itu adalah si manis jembatan Ancol. Sekarang saya lewat di jembatan Ancol, gak pernah nemu si manis jembatan Ancol. Tapi saya kalau lewat di Bogasari sana, itu banyak sekarang si manis jembatan Ancol. Setan. Jadi para jamaah sekalian, setan itu adalah nenek moyangnya ada iblis. Lalu setan itu bisa terdiri dari manusia dan bisa setan itu dari golongan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi yang dimaksud setan itu yang membisikkan di dalam dada manusia, di hati manusia, agar manusia itu berpaling dari Allah, agar manusia itu melupakan Allah, agar manusia itu bermaksiat kepada Allah. Itu setan. Minal jinnati, bisa dari golongan jin. Jin itu siapa? Mungkin sampean kalau jin bayangan jin tomang kan gitu.
Jin itu adalah anaknya iblis. Iblis abul jin. Mungkin sampean bertanya, kok ada anaknya iblis? Iblis itu ada iblis laki-laki atau ada iblis perempuan? Kok beranak pinak? Bu? Ya. Sampean pernah dengar iblis laki-laki, pernah dengar iblis perempuan? Pernah enggak? Enggak. Iblis itu berkembang biak di dalam tubuhnya sendiri. Jadi nikah, tangannya sama tangannya nikah gini, jadi anak iblis. Anaknya adalah jin. Nah, anaknya ini ada yang muslim, ada yang kafir. Yang kafir itu namanya setan. Disebut setan yang melanggar dari aturan Allah. Nah, setan ini adalah sifat. Bisa manusia, bisa jin. Manusia yang mengajak orang lain untuk melupakan Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, manusia itu setan. Umpamanya, siapa Pak RT ini, siapa namanya? Pak Indra. Pak Indra sudah tobat, sudah enggak main lagi ke bar tanker, sudah enggak joget lagi. Kok ada temennya, Indra, malam minggu nih, yuk ikut saya. Nggak mau, saya udah enggak begituan lagi. 5 tahun saya udah taubat saya. Ayolah, kata temennya, nggak punya duit, ini duit saya yang bayar semua. Wah, ayo kalau begitu. Temennya yang ngajak Pak Indra untuk seperti itu namanya setan. Tapi jangan sampai bilang setan loh, nggak usah begitu. Digebukin nanti. Segala sesuatu yang mengajak orang berpaling dari Allah itu setan. Bisa manusia, bisa jin. Bisa juga selain manusia dan jin, benda-benda jadi setan. Ya Pak, ini bisa jadi setan nih. Sekarang saya tanya, sampean lebih banyak mana baca Quran dengan baca WA? Banyakan mana? WA. Kalau malam sendirian sampai nonton, waduh, setan. Itulah yang dimaksud setan. Paham dulu setan. Nah, setan ini nenek moyangnya adalah iblis. Iblis ini sudah menyatakan permusuhan dengan kita. Dan iblis sudah minta izin sama Allah untuk menggoda manusia dan diizinkan oleh Allah. Enggak dilarang oleh Allah, diizinkan. Seperti perkataan iblis, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Mohon kepada Allah. Qala, berkata iblis, anzirni ila yaumi yub'atsun. Kalau tidak keliru surat Al-A'raf itu. Qala, berkata iblis, rabbi, wahai Tuhanku, anzirni ila yaumi yub'atsun. Tangguhkan hidup saya ini sampai hari kebangkitan. Artinya iblis gak mati. Iblis gak mati, berkembang biak terus. Manusia mati. Artinya banyakkan iblis jumlahnya. Qala innaka minal mundharin. Dijawab oleh Allah. Allah berfirman, innaka minal mundharin. Ya, sesungguhnya engkau termasuk yang ditangguhkan
gak mati sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Lalu berkata iblis, qala fabima aghwaytani la aqmudanna lahum siratakal mustaqim. Qala berkata iblis, fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum aku dengan sesat. Kan dikeluarkan dari rahmat Allah, dikeluarkan dari surga karena dihukum dengan kesesatan iblis, karena tidak mau sujud kepada Adam. Sombong. Karena aku di fabima aghwaytani, karena aku dihukum dengan sesat, la'aqudanna lahum, saya akan halang-halangi manusia itu, siratakal mustaqim, daripada jalanmu yang lurus. Jadi kalau ada orang taat itu dihalang-halangi oleh iblis, digoda agar berbuat dosa. Bagaimana caranya iblis menggoda manusia? Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim summa la tajidu aktsarahum syakirin. Saya akan goda manusia itu dari arah depan, saya goda manusia itu dari arah belakang, saya goda manusia itu dari arah kanan, saya goda manusia itu dari arah kiri, ya kan? Summa la tajidu aktsarahum syakirin, kemudian sedikit sekali daripada anak manusia itu yang bersyukur kepada Allah. Banyakkan mana Pak yang bersyukur dengan yang tidak bersyukur? Banyakkan yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Para mufassir menjelaskan apa yang dimaksud iblis menggoda dari arah depan, apa yang dimaksud dengan iblis menggoda dari arah belakang, dari arah kanan, arah kiri. Iblis menggoda dari arah depan, setan itu menggoda dari arah depan. Kita ini diiming-imingi dengan kehidupan dunia, digoda dengan gemerlap dunia. Dunia ini dihiasi, diperindah, sehingga hati kita ini terpaut, terpesona dengan gemerlap dunia dan melupakan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Dunia, katakan iblis, hal adulluka, saya akan tunjukkan kepada engkau tentang kehidupan dunia. Dunia ini tujuan, ayo hidup ini hanya sekali, puas-puasin hidup, kata iblis. Gak ada kehidupan setelah dunia ini, sudah gak ada. Yang ada kehidupan sekarang. Kehidupan setelah dunia itu hanya cerita, ceritanya para ulama saja. Ulama itu tukang bawa cerita, padahal dia dulu sendiri belum pernah mengalami. Cerita tentang pertanyaan malaikat Mungkar Nakir. Nanti mayit itu kalau meninggal dibangunkan dan ditanya man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Lah, dia sendiri belum pernah ngalamin, kok mau cerita, kok bisa cerita? Itu kata setan. Nanti ada kebangkitan, nanti ada mahsyar. Itu cuman fiktif saja cerita, enggak ada. Ya manusia mati, ya mati, kayak binatang sudah. Itu kata iblis. Goda dari depan.
Ternyata memang kita banyak tergoda. Ya Pak. Senengan mana kita ini, akhirat sama dunia? Sekarang periksa saja. Periksa saja. Tes. Sampean lebih senang mana, pahala sama duit? Enggak, saya enggak minta jawab dua-duanya. Satu. Senengan mana, pahala sama duit? Jawab. Hah? Lebih senang pahala. Saya tes sekarang. Saya tes. Besok Pak Haji Muhdi mengumumkan, besok yang masuk musholla Al-Azhar jam 4 pagi, setiap orang akan dikasih amplop 5 juta. Kira-kira jam 3 sudah penuh enggak? Penuh. Iya kan? Tapi ada hadis mengatakan rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Ada yang sholat qobliyah subuh enggak? Ada, tapi jarang. Lebih semangat sama uang 5 juta. Ya kan? Artinya kita masih senang senengan dunia, senengan duit. Kalau di gang sini ada dangdutan, di sana ada pengajian, lebih ramai mana? Iya, artinya lebih suka dunia. Sampean kehilangan duit 5 juta sama kehilangan sholat duha, lebih kepikiran mana? 5 juta. Sampean ngaku pahala, senang akhirat. Dunia kita ini masih digoda godaan setan. Kenapa orang sampai bunuh-bunuhan? Itu gara-gara dunia. Gak bakal orang ribut soal sholat tahajud, gak ada. Soal dunia. Iya, sampai sekarang kayak seperti itu gara-gara gak selesai-selesai urusan itu. Kalau urusan dunia, coba jabatan itu adalah dunia. Ya tapi Pak, jabatan kalau untuk akhirat bisa. Jangan terus kita meninggalkan politik sehingga enggak peduli dengan dunia, habis kita. Harus dikejar. Kalau kita enggak peduli dengan dunia, yang mimpin dunia orang semua non muslim, bagaimana Pak? Bisa-bisa enggak bisa sholat, ditutup masjid. Ya kan gitu. Direbut tapi untuk akhirat. Iya, enggak boleh ada. Ternyata godaan setan dari depan itu sangat efektif, sangat ampuh. Goda dari depan, goda dari belakang. Apa yang maksud goda al-akhirah? Setan bilang enggak ada yang namanya akhirat itu. Cerita bohong akhirat itu. Makanya ukuran beriman itu adalah akhirat. Iman pada man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksud hari akhir itu kehidupan setelah mati. Setelah kehidupan dunia ini. Iman itu nilainya, Pak. Kita ini kan beriman bahwa kehidupan ini enggak hanya di dunia ini aja. Mau
berbuat curang, mau dolim sama orang, masih mikir kita. Mikir apa yang kita pikir? Karena ya sekarang bebas, nanti ada pengadilan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Orang yang berbuat sekecil apapun nanti akan ditemukan di sana. Akan dilihat amal kita, akan kembali kepada kita. Karena kita mempunyai keimanan semacam itu, kepercayaan semacam itu, di dunia ini tidak semena-mena. Masih mikir, Pak. Itulah orang yang beriman. Karena kita ini pada hakikatnya berbuat untuk yang akan datang, untuk kehidupan setelah mati. Kenapa kita bersedekah? Kenapa kita bantu orang? Memang itu sosial, tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala nanti akan membalas yang lebih daripada kehidupan dunia. Karena ada itu, ada iman itu. Nah, sama setan supaya tidak percaya dengan itu. Wa an aimanihim, digoda dari kanan. Dari kanan ini mufassir mengatakan kalau manusia itu mau berbuat baik dilarang, diganggu, ditahan agar tidak berbuat baik. Mau sedekah jangan, kata setan. Kamu kerja 1 bulan, capek-capek kerja dapat gaji di akhir bulan, tanggal 28 dapat gaji 5 juta, masa mau dikasih sama orang lain? Jangan. Akhirnya pelit. Karena mengikuti kemauannya setan. Mau berangkat sholat jamaah, gak usah, di rumah aja. Setan sudah berangkat, enggak selesai, setan mengganggu kita, dibikin was-was, yuwaswisu fi sudurin nas. Salat Allah enggak jadi, Allah enggak jadi. Was-was, ngerti was-was? Pak, was-was itu dibikin ragu-ragu. Kayaknya enggak sah. Allah. Ada yang begitu? Ada. Sampai begini. Allah. Kalau ada imam yang seperti itu, tarik mundur sana. Tarik. Jangan perbolehkan orang was-was jadi imam. Berantakan makmum nanti. Karena dia mau kayak sekelas. Kita ini bukan kelasnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kena panah, suruh cabut. Waktu itu belum ada bius seperti sekarang, Pak. Cabut ketika saya takbir. Allah. Kalau sudah takbir itu sudah lupa semua, hanya Allah. Semuanya enggak terasa. Beda dengan kita, ada semut dikit, gatel. Karena konsentrasinya beda. Namun sudahlah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak memberikan beban kepada kita di luar kemampuan kita. Enggak usah memaksakan khusyuknya seperti Sayyidina Ali. Sudah, yang penting niat salat kita serahkan sama Allah. Allah, niat saya salat maghrib 3 rakaat maghrib lillahi ta'ala, udah. Ada Allah, gak bisa. Kayaknya setannya mau yang ganggu dulu deh. Puk. Allah. Sudah takbir, digoda sama setan. Kalau sholat sendirian, Allahu Akbar, digoda agar ria. Kalau banyak orang, Allah, wah, gaya ria jadinya. Allah,
Ada. Sudahlah biasa saja. Kalau ada jamaah sini yang Allah, enggak usah. Yang biasa saja. Takbir itu yang standar. Allah. Ini apa nih? Jari-jari ke tempat anting nih. Ini Allah. Sini nih ukurannya. Wah, sudah. Ya umpamanya sampean begini silahkan, tapi nggak usah terlalu. Apalagi takbir begini bahaya, Pak. Takut kena dagu temannya. Allah. Ada. Allah. Gangguan setan agar ria. Bacanya biasanya kalau sendiri, giliran banyak orang kayak burung anis teler. Pernah sampai lihat burung anis? Kalau sudah teler tuh gini. Ada yang begini? Biasa aja. Itu setan menggoda manusia. Menggoda dari arah kanan agar kita ini tidak berbuat baik. Mau ngaji jangan, enggak usah. Dengerin aja dari rumah. Akhirnya dari rumah nonton TV. Pengajiannya enggak didengerin, TV yang dilihat. Iya. Jadi para jamaah sekalian, setan itu selalu menghalang-halangi kalau kita ini berbuat taat. Pernah pada zamannya Nabi ada seorang sahabat buta, sahabat ini namanya Abdullah ibni Ummi Maktum. Pernah dengar ceritanya, Pak? Abdullah ibni Ummi Maktum ini buta, dorir. Rumahnya agak jauh dari masjid Nabi, tapi setiap subuh berangkat ngerangkak pakai tongkat. Akhirnya setan ngelihat ini orang udah buta jauh dari jaraknya dari rumah, dari masjidnya Nabi, rajin banget. Kesel setan. Akhirnya dijegal kakinya, jatuh, pelipisnya keluar darah. Masih tetap aja ke masjid. Ini kata iblis, ini orang udah buta, udah dijegal gini, nggak jerah-jerah, udah luka. Akhirnya besoknya dituntun sama iblis. Iblis ini menjelma menjadi manusia anak muda. Ketika Abdullah ibn Maktum mau berangkat sholat subuh, bah katanya, ini ayo saya tuntun. Kata iblis, dituntun sampai ke masjid. Terima kasih nak ya. Iya Pak, ikhlas saya Pak. Ada iblis ikhlas. Besoknya berangkat lagi sholat subuh Abdullah ibn Maktum. Dijemput lagi sama iblis ini yang menampakkan diri menjadi manusia, diantar. Akhirnya sama Abdullah ibn Maktum dikasih kurma, tanda terima kasih. Ini nak kurma. Enggak Pak, saya ikhlas Pak. Terima kasih nak. Besoknya lagi dijemput lagi, dikasih sorban sama Abdullah ibn Maktum. Enggak Pak, saya ikhlas Pak. Akhirnya dipegang oleh Abdullah ibn Maktum. Sebenarnya kamu ini siapa? Kok dikasih kurma enggak mau, dikasih sorban enggak mau, bilang ikhlas. Kamu ini siapa? Saya ini iblis Pak. Saya ini iblis. Kenapa iblis kok nuntun saya berangkat sholat jamaah? Iya Pak, karena ketika Abah tadi sebelumnya itu yang berapa hari yang lalu saya jegal Abah itu jatuh, saya mendengar dari langit, berita dari langit bahwa dosanya Abah ini separuh daripada dosamu diampuni oleh Allah. Kalau nanti saya nggak tuntun sampean jatuh lagi, habis dosa sampean. Sampai kayak gitu iblis itu Pak.
menghalang-halangi orang berbuat baik. Di arah kiri artinya kalau berbuat dosa itu didukung. Ayo malam minggu ke Bogasari sana, pilih sampean Batengker, Dinasti, ya. Ali-Ali, Valentin, Batavia, Dewi Malam, apa? Meksiko, Honolulu, London, situ semua. Bunaken sono, My Place Kelapa Gading, Sumo, ayo kata iblis begitu, ayo di sana banyak si manis jembatan Ancol berderet. Tawaran iblis agar orang berbuat dosa. Coba kalau sudah beli dua naik, lagunya pria idaman lagi, dipanggil sama MC-nya, udah gatal aja, duit udah dipegang segini, itu iblis. Giliran naik dipanggil, Bang siapa? Bang Indra ya? Yang punya request. Udah nyanyi, sikapmu yang penuh kasih dan sayang membuat aku rindu siang malam. Oh udah, terus udah mulai naik nyawer. Ini perbuatan setan menggoda manusia. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan sedikit sekali hamba Allah itu yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Pak, kalau kita merenung tentang syukur, kita ini enggak bersyukur terhadap nikmat Allah. Ya Allah, nikmat Allah ini, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kita menghitung nikmat yang kita terima dari Allah enggak pernah terhitung. Pernahkah kita bersyukur? Waktunya Pak Endra tinggal berapa menit lagi? Pengajian rutin jangan lama-lama. Pernahkah kita merenung tentang oksigen, Pak? Sampai kita nafas begini lancar, enak, nggak pakai alat bantu. Coba Pak, kalau kita sudah sesek. Kakak saya itu meninggal 2 minggu yang lalu, dikarenakan ada benjolan di sininya. Benjolan itu menyebabkan bisa tertutup jalan nafas itu, bisa nggak bisa nafas. Pernah kumat saya bawa ke rumah sakit, masuk di ICU, dimasukin selang macam-macam ke dalam. Saya baru merasakan itulah nikmatnya nafas, lancar bernafas ini. Namun kita nggak pernah bersyukur. Bernafas harus pakai bantuan oksigen. Oksigen kalau harus pakai bantuan terus nafas kita, berapa harganya oksigen? Untuk nafas aja sebulan kita bayar jutaan. Kakak saya itu pas dibawa ke Cipto, kata diri setelah didiagnosa di Cipto, harus dilubangi di sininya, kayak rokok itu Pak, gambar rokok. Jadi nafas itu dari lubangnya ini. Karena kalau enggak dilubangin nanti suatu saat akan nutup. Dan benar kakak saya enggak mau dilubangin di sininya, enggak mau. Harus tanda tangan. Ternyata 10 hari dari itu mampet bener Pak, enggak bisa nafas kakak saya. Sumpet, enggak nafas, langsung Allah meninggal kakak saya. Ya Allah, nikmatnya bernafas.
Ini enggak pernah kita, ya Allah, alhamdulillah, nafas lancar. Tapi sampean giliran rezekinya enggak lancar, sampean baru ngeluh. Sampean pilih nafas lancar, rezeki seret. Nafas lancar, rezeki seret. Terus rezeki lancar, nafas seret. Pilih mana sampean? Hah? Sampean pilih mana, Pak RT? Jangan pilih dua-duanya. Nafas lancar, rezeki lancar, enak kalau begitu. Hah? Ya, masih lebih enak nafas lancar. Karena kekayaan sebanyak apapun tidak ada gunanya kalau badan tidak sehat. Karena nikmat sehat itu harta yang tidak ada taranya. Apabila penyakit bersarang di badan dunia, ternyata bukan ukuran itu yang bisa nikmat. Makanya mohon kepada Allah kita ini mendapat nikmat dan bisa menikmati. Ya, banyak orang dapat nikmat tapi enggak bisa menikmati. Sampean beli kursi mahal dari Kelapa Gading, harganya 150 juta. Kalau didudukin ndut gitu. Mahal dari kulit. Tapi pantat sampean udunan semua. Bisul. Kan enggak bisa nikmati, enggak bisa duduk di situ. Enggak ada gunanya. Sampean punya istri 3, cantik-cantik. Yang pertama umur 30, yang kedua umur 25, yang ketiga umur 19. Cantik semua, monyor-monyor. Tapi sampean Pak Wakil kena penyakit anyang-anyangan. Gak bisa menikmati. Betapa banyak orang kaya gak bisa makan yang enak. Mau makan sate darah tinggi, mau makan sambal goreng ati asam urat takut kumat lagi. Gak bisa menikmati. Mau yang santan-santan asam urat takut kumat lagi. Mau minum manis, teh manis, es jus, karena gula sudah produksi sendiri, kena gula. Mau sama istri nggak bisa, karena udah kena gula. Jadi nikmat nggak bisa menikmati. Kita mohon sama Allah Subhanahu Wa Taala dapat nikmat dan bisa menikmati. Kadang-kadang bapak-bapak sekalian, belum tentu orang yang hidup di gedung mewah, rumah megah itu bahagia. Belum tentu. Bahagia itu keadilan Allah. Siapapun berhak bahagia. Ada orang di Gubuk Reot, tapi dia masih canda tawa dengan anak-anaknya karena merasa bersyukur terhadap nikmat Allah. Ada orang pakai Mercy Pak, lewat dia di persawahan naik Mercy, mewah, hartanya berlimpah. Dia melihat ada seorang petani siang dikirim oleh istrinya bawa nasi dibungkus pakai daun pisang, lalu ikannya cukup sederhana, mungkin ikannya pindang, pakai sambal sayur asin, sayur asem, dikirim, ditenteng oleh istrinya.
Ketika sampai di sawah, berhenti membajaknya, sapinya ditaruh dulu, makan dengan nikmatnya. Si kaya ini melihat nikmatnya orang itu, sedangkan dia nyari makan supaya lezat, supaya nikmat itu, cari ke hotel, chefnya ini, chefnya ini, nggak makan-makan. Tidur pun susah, harus pakai pil tidur. Orang kalau sudah bersyukur kepada Allah, plak tidur, Pak. Kadang-kadang saya tukang becak itu nikmat banget. Saya berapa hari yang lalu mungkin melihat status saya, ya ada yang lihat status saya. Itu saya buat melihat sebuah pernikahan. Yang laki bisu, yang perempuan bisu. Mungkin ada yang lihat status saya berapa hari yang lalu. Itu saya sendiri ngelihat langsung. Saya lihat bahagia banget itu anak Mustafa itu. Pakai bahasa isyarat. Tapi saya lihat dengan istrinya sama-sama bisu itu bahagia banget, saling rangkul, saling gini. Saya nggak melihat orang normal seperti itu. Inilah keadilan Allah, bahwa Allah itu membagikan keadilan itu bahagia. Siapapun berhak berbahagi, walaupun tidak mempunyai harta banyak, walaupun tidak mempunyai status sosial yang tinggi, tapi dia mensyukuri apa adanya, merasa nikmat. Saya kira ini pelajaran malam hari ini para jemaah sekalian. Saya simpulkan sekali lagi bahwa kita ini, setan itu selalu menggoda kita dari segala arah. Bagaimana kita menghadapi iblis? Bagaimana menghadapi setan? Satu, setan itu gak tidur. 24 jam memikirkan strategi bagaimana menjerumuskan manusia. Setan melihat kita, kita enggak melihat setan. Sampai mau melihat setan. Nikmat kita oleh Allah enggak diperlihatkan jin itu kepada kita. Kalau kita ngelihat jin enggak bisa tidur, Pak. Kalau yang mau lihat jin, saya kasih bacaannya. Mau? Malam ini saya kasih. Tar malam sampai digurubutin jin, mau? Ya, para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita ini selalu menang dalam pertarungan melawan setan. Mungkin ada pertanyaan, persilahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sayyidina Umar ini pernah nanya sama Nabi. Kata Sayyidina Umar, bagaimana kita bisa selamat dari setan? Padahal Sayyidina Umar sendiri itu namanya saja disebut Umar Al-Faruq, itu setan lari. Takut setan, Pak, sama Umar ini. Tapi Umar bertanya, bagaimana ya Rasul kita selamat dari godaan setan? Setan yang seperti tadi, setan itu gak pernah tidur, setan gak mati, iblis itu. Setan melihat kita, kita gak melihat setan. Setan itu 24 jam hanya mengatur strategi untuk menjerumuskan manusia. Yang terakhir, goda dari depan, dari belakang, kanan, kiri, kita dikerubuti setan. Bagaimana kita bisa selamat? Kata Nabi, cuma 2 yang bisa selamat. Yang pertama, kata setan, la'aghwiyanna lahum ajmain. Saya akan jerumuskan manusia itu semua, illa min ibadikas al-mukhlisin, kecuali orang-orang yang amalnya ikhlas. Satu, ikhlas beramal, setan gak bisa masuk. Yang kedua, yang lolos dari godaan setan, orang yang selalu zikir, menyebut nama Allah. Makanya Pak,
Semua itu ada doanya. Semua ada zikirnya. Apa saja. Minimal kita bismillah. Ya. Kalau sudah baca bismillah, setan enggak ikut. Makan baca bismillah, setan enggak ikut makan. Tidur baca bismillah, setan enggak ikut tidur. Buka rumah baca bismillah, setan sehari semalam bebas dari setan rumah itu. Karena zikir. Mulai sesuatu bismillah, selesai alhamdulillah, janji insyaallah, berdosa astagfirullah. Melihat sesuatu yang menakjubkan, apa Pak? Apa? Subhanallah. Dengar berita duka, inna lillah. Ada doanya semua. Sampai-sampean bikin anak ada zikir apal. Gak apal. Gak apal. Ternyata umur segini bikin anak tiap hari gak apal. Ada zikirnya semuanya. Nah, itu agar tidak digoda setan. Cukup ya? Ibu? Iya. Hah? Iya. Ibu Haji bertanya cara setan beranak pinak. Terutama nenek moyangnya setan adalah iblis. Iblis itu sampean pernah dengar iblis laki-laki, iblis perempuan? Belum. Jadi iblis itu beranak pinak di tubuhnya sendiri. Tangan ketemu tangan, laki-laki sama perempuan di tubuhnya sendiri bisa beranak. Jadi gampang kan? Beranak pinaknya luar biasa banyaknya. Malaikat juga banyak, setan juga banyak. Beranak. Namun anaknya setan yang namanya jin itu seperti manusia. Jin, kalau jin Ibu Haji, itu ada jin laki-laki, ada jin perempuan. Mereka punya akad nikah. Mereka punya batas-batas negara, mereka punya negara, punya wilayah. Jin itu seperti kehidupan manusia. Tapi jin itu lebih panjang umurnya daripada manusia. Ada yang mengatakan jin itu umurnya 5.000 tahun. Jadi 2.000 tahun masih remaja. Itu wajib. Jadi iblis itu sendiri di dalam berkembang biak di dalam dirinya sendiri. Kalau anaknya jin itu ada laki-laki, ada perempuan. Makanya ada manusia nikah dengan jin. Ada. Sampean mau? Oh, manusia masih banyak, janda masih banyak. Mau dengan jin? Jin itu enggak ada yang ikhlas. Pasti minta balasan. Minta tumbal. Sampean bersahabat dengan jin, saya tolong, saya punya ini kepentingan ini, bantu saya, dibantu, tapi minta tumbal, syarat. Makanya jangan al-isti'anah bil jin itu dilarang, haram. Minta bantuan jin itu dilarang. Sudahlah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dagang pengen laris, minta bantuan jin, orang ditarik sama jin. Cukup ya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indigo. Ya, memang ada. Indigo India bisa melihat yang kita tidak bisa lihat. Ada. Apakah dia ada
keturunan jin atau enggak gitu ya. Soal seperti itu saya kira enggak. Jadi kalau memang ini terjadi, kenapa kita ketika bikin anak itu, sampean paham enggak saya ngomong bikin anak? Oh enggak paham, makanya dari tadi doanya Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan dari saya ini setan. Ketika sampai mau bikin anak, minta dijauhkan dari setan. Wa jannibis syaiton ma razaqtana, dan jauhkan setan itu ketika saya membuai istri. Tahu membuai? Maninya laki-laki masuk ke rahim perempuan. Kalau yang enggak baca doa, enggak baca zikir, itu bisa yang masuk duluan itu punya jin. Akhirnya hamil. Hamil itu yang jadi punya jin dan manusia. Yang punya sampean enggak jadi, yang punya jadi punya jin. Akhirnya hamil. Setelah hamil 7 bulan, di 7 bulanin, 8 bulan waktunya lahir hilang tanpa nifas. Kemana ini? Dibawa ayahnya. Makanya baca doa. Kalau sampean enggak hafal, baca kulhu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata istrinya, mau tahlilan ya Pak. Hah? Ya sudah, pakai bahasa Indonesia ya Rabb. Jauhkan setan. Oh, enggak apa-apa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.